Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini dengan saya Ardian, host Anda yang terganteng, terkece dan bla lupakan. Nah, jadi hari ini kita dapat studi case ya di jaringan. Buatlah desain jaringan baru seperti pada gambar 3,5 desain jaringan menggunakan IP kelas C. Baterai kelas C dari slash 192 108 sekian. Oke. Buatkan dua domain DNS sebagai berikut: DNS server 0 kelas 01 Jarcom dan nama DNS server 1 kelas 2 Jarcom. Tuliskan IP luar masing-masing perangkat, gunakan terus paste pada Cisco. Seharusnya ya gitu, bagus. Cek koneksi. Jadi selanjutnya kita sudah buat, kita disuruh cek. Jadi cek koneksi dari server 0 ke server 1 menggunakan pesan, kita jelaskan hasilnya. Dan 2, cek koneksi laptop 1 ke PC 2 dengan perintah ping, jelaskan hasilnya. 3, browsing menggunakan masing-masing DNS dan jelaskan hasilnya. Tambah 1 DNS pada server 0 dengan nama kelas 03 underscore Jarcom dan browsing menggunakan DNS tersebut. Oke. Di sini kita disuruh bikin topologi. Ada 2 segmen IP ya, kiri dan kanan, server 0 dan server 1. Disuruh menggunakan IP kelas C. Ya, bisa pakai 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, nggak bisa 30, cuma ada berapa lagi? 2 pokoknya. Oke, jadi terus di sini disuruh setting juga DNS-nya di server 1 dan server 2. Lalu disuruh tes kirim pesan, mungkin PDU maksudnya, yang ini. Ini yang terbaru di sini tepatnya, simple PDU. Lalu koneksi laptop 1 ke PC 2 menggunakan perintah ping dan jelaskan hasilnya. Browsing dengan menggunakan masing-masing DNS hasilnya. Tambah 1 DNS pada server. Jadi yang keempat ini disuruh nambah lagi si DNS-nya gitu kan di servernya. Gitu, supaya nanti bisa akses lagi ke server itu. Dan jangan lupa dibuatkan lagi web servernya buat bisa diakses browsing. Oke, yang pertama di sini ada 2 topologi. Dua kubu aja, 2 kubu. Kubu kiri, kubu kanan. Ya, sebelum itu kita bikin topologinya kita pakai routernya XM. Itu kenapa begini? Lalu switchnya 259. Orang kaya kalau misalkan benar diimplementasi. Switch berapa? Pakai switch yang mewah. What? Akses poinnya di mana? Di sini. XNPTN. PTN. Oke, di sini baru ada server ya. Server di sini di satu. Lalu di sini ada lagi sisanya PC 1, 2 ada 1, 2 ada 3 PC. Lalu di sini kita tambahkan akses poinnya sudah ada di sini, dan di sini kita pakai laptop. Nah, jadi nanti connect pakai WiFi gitu ya. Untuk kabelnya semuanya pakai strike. Satu. Di sini nggak ada settingan ini sih, ya biasa-biasa aja. Kok konsol
Sebenarnya kalau pakai ini pun bisa sih otomatis, jadi milih langsung gitu. Dia butuhnya nanti apa langsung otomatis. Tapi kalau mau ribut pakai ini, itu kan ribet. Sama. Oh, sisanya ini nanti pakai wireless. Nah, nanti langsung bikin top login dulu aja, jangan taruh IP. Jadi ini gimana supaya kasih connect ke access point ini. Yang pertama kita harus mengubah interface yang tadinya Ethernet ini menjadi WiFi 2,4, frekuensi 2,4. Jadi kita buang dulu, buat tambah ke sini, nyalain. Ini pertama stepnya, matiin dulu, buang, baru ganti apa yang mau masukin, baru nyalain lagi. Udah gitu aja. Lagi matikan, buang, jangan buang, simpan, taruh, nyalain. Oke. Sampai di sini semuanya topologinya sudah sama. Lalu kita setting dulu routernya. Settingnya pakai config aja supaya gampang. Sebenarnya enak pakai ini, cuma kayaknya terlalu barbar. Tidak sih, sebenarnya harus pakai itu seharusnya. Cuman saya berjalan tidak seharusnya. Oh, jangan lupa kalau misalkan mau lebih mudah pakai ininya, Cisco Processornya, masuk di preferences, lalu ada namanya always show port logical in show port label in logical workspace, supaya kita tahu ini connect kemana gitu kan. Jadi pertama jelas kasih nyalain interface-nya supaya bisa nyala gitu. Sudah, jadi kita setting di sini IP-nya plus C ya, 24 nya nggak apa-apa, 68 jangan 1.1/25.25.25.25.248 jadi ada 6 IP. Itu untuk kita satu, ininya kita nggak usah jauh aja. Kalau pakai SES 24 ini kebanyakan IP, tapi pakai SES 24 aja, pelan. Oke, sudah. Jadi sini kita ubah dulu di sini. Jadi kalau misalkan server juga nggak sama settingnya, server dua kali config lalu internet. Jadi tambahin sini harus satu segmen, satu kelompok, satu bagian dengan yang router invalid dia lah. 98.1.2. Oke. Itu settingnya. Ini gateway-nya perlu ya. 8 lagi di sini 2.1 1.2 di sini 192.8.3. Kalau di laptop ini bisa ada dua cara setting IP-nya, bisa langsung lewat di sini langsung masuk setting di wireless-nya atau masuk di desktop. Jadi configuration. Nah, jadi gini jatuhnya. Sama sih. Nanti jangan lupa diisi gateway-nya. Untuk gateway kenapa kalau diisi nanti saya coba jelaskan secara gampang. 3 8 1.34 Oke, ini juga jangan lupa setting IP-nya 192 2 karena satu udah dipakai di atas, nggak boleh dipakai lagi kalau udah ada yang pakai. Soalnya nanti IP-nya tabrakan atau collision atau bentrok. Ini gampang sini aja. 823 823 1.
Kenapa 2.1? Nanti jelasin. Udah apa ini? 92.8 2.4 2.1 stop 928 2.235 dan maps. Oke, let's try. Kita coba dulu semuanya terkoneksi apa tidak. Gampangnya pakai ini ya, simple video. Jadi katanya mungkin sebut pesan tuh mungkin ini. Kita ping dulu dari server ke router. Oke, successfully. Lalu kita lagi server client ke client. Jadi ini bagian yang kanan sudah ya aman. Satu segmen itu ya, tes yang bagian gitu. Server valid. Kita lihat dulu ada yang salah settingan. Nah, iya, IP-nya belum ada. Coba lagi, sudah. Jadi ingat IP. Lalu kita coba cek lagi dari laptop ke server ke router. Oke, semuanya sudah. Jadi bagian satu lagi aman. Ini bisa ping. Ya, kalau misalkan PD udah lewat, rata-rata sih udah bisa ping. Kalau bisa nggak ada firewall atau apa. Ini juga kalau ini. Nah, kita coba bikin cross segment. Anjir, cross segment bahasa apa tuh, Pak? Jadi maksudnya melintasi segmen yang berbeda. Oke, successful juga. Oke, jadi pertama cek koneksi dari server 0 ke server 1, mengirimkan pesan. Coba jelaskan. Ini server 0 ke server 1 successfully. Nah, untuk lihat simulasinya gimana, bisa langsung ke simulation. Ini diatur waktunya. Jadi start ini. Jadi pertama, kalau ping itu menggunakan protokol yang namanya ICMP ya, Internet Control Message Protocol. Ini biasanya dipakai buat troubleshooting juga. Ya, troubleshooting sih. Bisa juga kalau misalkan mau main game terus mau dicek latensinya atau pingnya, pakai ini juga bisa. Bukan bisa, memang harus pakai itu ICMP. Oke, lanjut lagi. Jadi pertama dia memang lewat ke apa, server lu, server ke switch ke router 0 ke switch, nanti switchnya ke server 1, lalu dia dikirim balik lagi. Kalau jaringan ini harus bisa pergi, bisa pulang. Jadi nanti ada yang bilang jaringan nih kalau misalkan nggak kenal nggak bisa jalan, apalagi pacaran, apa sih. Jadi kalau misalkan dipercepat, ini dipercepat ya. Nah, successfully kan. Nah, jadi sampai di sini. Nah, jadi dari sini sampai sini aja. Di sekitar ada beberapa lompatan ya. Dia ngecek di dirinya sendiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu satu kali ping atau satu pengiriman paket PDU. Begitu simpelnya. Nah, cek koneksi laptop 1 ke PC 2 menggunakan ping. Laptop 1 ke PC 2. Ada yang kurang nih, bentar kan? Lupa tadi loh. 19 88 1/29.
2.1.19. Servernya 192.8.2.2. Dua tiga kalau yang ini tentang 8.2.4. Apa sih slash-slashnya? Mungkin video itu bakal dibahas di lain waktu, mungkin bisa lebih gampang dipahami. Jadi ini fokus untuk studi case yang ini aja. Titik 5. Jadi ada sedikit trik mungkin orang gampang tahu dulu sih. Jadi triknya kalau misalkan mau cek IP kan harusnya kesini dulu, lihat ini kan ribet. Kan ada cara gampang untuk tinggal disorot taruh di email aja. Tuh ada. Jadi internet 0, IP-nya sekian gitu. Oke nih. Satu IP-nya wireless 0, interface-nya wireless 0, up IP-nya sekian gitu. Kita ke bagian samping kiri. Kalau salah 128.2.2. 2.3 mungkin. Bukan 2. Sorry. Paralat. 1 Pak sini. Tiga 4 nih. 3 ini. Ya, 3. Lalu yang ini 29. Nah, IP-nya udah. Lalu tinggal coba kita ke pengujian nomor 2. Cek koneksi laptop 1 ke PC 2. 1 ke PC 2. Kalau ping tinggal masuk di main prompt. Lalu ketikkan ping alamat IP-nya 5.8.2.5. Yang pertamanya biasanya gagal. Kita simulasinya aja, tunggu. Jadi pastiin ke real time ya supaya jalan langsung dengan waktu yang asli gitu. Misalkan kalau ganti ke simulation, di start dulu ininya baru jalan. Nah gitu. Jadi sekali ping itu dia perlu pergi lalu pulang. Kalau dia cuma tahu pergi dan nggak tahu pulang, nggak sampai paketnya. Kita delete dulu ini, lalu kita coba tes lagi ini. Jangan terlalu kenceng kayaknya, bisa jelasin. 3.5 ini start. Jadi pertama dia kirim paket dulu di SMP. Nah itu kan udah sampai di komputernya, nanti dia kirim balik lagi. Jadi itu 1 kali ping ya. Jadi kalau misalkan ada 4 kali ping berarti ya 4 kali bolak-balik gitu. Lama ya. Ya udah, bapak lah.
Oke, pada intinya udah jalan ya. Nah, kenapa tadi ditaruh gateway di tiap perangkat? Nah, gateway itu gerbang ya, gerbang keluar menuju jaringan lain. Gampangnya gini, langsung ke ping ceret-ceret. Itu saya punya gambarinnya pakai lingkungan aja ya. Ini ada si RTA, ini ada RTX, bukan RTB. Ini RTB. Apa yang penting ya ngerti lah. Ini RTA, ini RTB. Jadi dalamnya ada rumah ya, contohnya gitu. Rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah gini. Nah yang jelas kalau misalnya RTA, RTB kalau di jaringan itu ibaratnya segmen ya. Tadi yang saya seperempat tuh. Jadi bagian. Jelas kalau perbagian ini nggak bisa terhubung ke jaringan, maksudnya tidak bisa akses langsung ke IP yang berada di luar lingkupnya gitu. Jadi kayak contohnya ada warga di RTA ini ya cuma kenal ya warga di sini aja. Jadi perlu penghubung antara RT. Nah penghubung ini apa? Penghubung ini RT-nya lah, bapak RT gitu kan. Nah Pak RT ini yang menghubunginya. Jadi menjembatani si masyarakatnya untuk nyebrang ke RT lainnya gitu. Jadi contohnya yang gini gampangnya ya, jadi ini contohnya si Pak RT-nya yang nggak di warna tadi. Ini Pak RT-nya dikasih warna orange saja. Pak RT-nya ya. Nah otomatis ini gampangnya Pak RT-nya udah saling kenal karena dia di satu bagian RT gitu, satu pangkat yang sama RT lah. Nah gitu ya, jadi RT-nya udah saling kenal kan. Si masyarakatnya nggak tahu gitu di RTA ini ada siapa aja, lalu ini tuh di mana rumahnya gitu kan. Jadi gampangnya si rakyat RTB ini kalau misalkan ke muka A, jadi dia tanya ke PRT, PRT ini di mana ya alamatnya? Oh di sini Pak, nanti tanya ke sini aja ya. Oh nanti tanya ke sini, lalu nanti dicarikan di sini gitu. Di kayak gitu. Kayak contohnya ini ada si ini mau ke RTA, jadi dia harus lewat ke sini dulu, muter ke sini dulu, cari informasinya di sini, baru nanti diteruskan ke si rumahnya gitu begini. Nah tiap RT ini kalau misalkan itu memang secara default dia punya informasinya itu. Kalau misalkan di sini namanya floating table. Nah, ini kan. Nah ini. Jadi ibaratnya si PRT-nya ini. Ini PRT-nya yang sebelah kanan ini 2.1, sebelah kiri 1.1. Jadi kalau di sini informasinya keterangannya kalau misalkan 92 1.0.1.0.1.4 nanti lewat fast Ethernet 0 di sini ya. Lalu sebaliknya pun begitu. Jadi misalkan kalau tidak ada gateway, tidak bisa lewat ke RT sebelah. Contohnya kita langsung praktik aja. Contohnya kita ini kasih hilang gateway-nya yang ini ya. Nah ini juga. Nah kita coba ping dulu ke sesama warga sama satu segmen. Contohnya kita ping ke PC 1 ya, 4, 2, 3, 4. Ini jadi karena mereka nggak keluar dari lingkupnya atau segmennya. Kalau misalkan mau keluar, contohnya kita ping ke servernya atau ke RT sebelahnya aja langsung, itu nggak bakal tembus karena dia nggak tahu mau cari kemana alamatnya gitu. Begitu pun sebaliknya. Jadi kalau misalkan si warganya tidak tahu alamatnya, harus punya tujuan RT-nya. Setidaknya RT-nya tahu rumahnya di mana, lalu nanti RT-nya itu yang melanjutkan begitu. Jadi di jaringan itu kan
harus tahu pergi tahu pulang, otomatis harus tahu alamat asalnya dari mana, tujuannya kemana gitu kan, source address-nya di mana, destination-nya kemana gitu. Misalkan contohnya kayak gini, jadi dari PC 2 ini source address-nya 192.168.2.3.5, tujuan destination-nya ke 1.1, dia request timeout. Request timeout itu apa? Biasanya itu paketnya nggak kesampaian begitu sampai waktu yang ditentukan, jadi melebihi waktu yang ditentukan gitu. Ya gampangnya putus lah. Ya garis besarnya putus sih. Nah gitu ya, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalkan ke sesama satu RT-nya masih bisa. Dua tingkat ke RT-nya sendiri pun kalau misalkan ini bisa. Ini tinggal diatur dia kalau mau cari alamat yang ke network lain kemana gitu. Nah di sini mungkin masih ada yang ini maksudnya apa gitu kan. Fire. Nah jadi pas kita shopping, ini pinging, ini prosesnya dengan 32 byte of data, jadi datanya dikirim 32 byte. Nah jadi pas dikirim datanya lalu nanti dibalas sama destination-nya, ukurnya sekian dan waktunya minus di bawah minus 1 milisecond dengan detail dan itu compatible. Jadi kita bisa patokannya di time-nya sih. Kalau misalkan kita lagi main game atau apa, game itu sebenarnya nggak butuh bandwidth besar sih, yang penting ya time itu kecil. Jadi semakin kecil itu berarti jaraknya semakin dekat dan semakin responsif antara klien dengan si server gitu kan, atau tujuannya masing-masing itu. Contohnya ini dari 2.1 ke 1.2.5 ke 2.1 cuman minus di bawah 1 ms itu kan. Coba lagi misalkan di sini ke ping ke sebelah 1. Ini kayaknya sorry belum disetting gateway-nya tadi pak, lupa pak. Jadi gateway kalau misalkan menuju keluar jaringan itu perlu ya. Kita coba lagi. Nah bisa kan karena dia udah keluar. Nah jadi sudah ping biasanya rata-ratanya 4 kali ya di Windows. Kalau di Linux sampai dia berhenti lah kalau misalkan cuma simple gini komennya. Jadi statiknya dari untuk ini paket terkirimnya 4, terimanya 4, lossnya 0 karena tidak ada yang error. Lalu ini minimum ini jumlah perjalanannya dalam milisecond. Jadi minimumnya 0, maksimumnya 1 ms dan rata-ratanya 0. Di sini minus di bawah minus 0 ms. Di bawah 1 ms. Gitu. Jadi gateway gitu. Ya gini gampangnya. Jadi penentuan gateway yang jelas itu net IP yang menuju ke jaringan lain itu. Contohnya di sini. Untuk bagian kanan ada 2.1, bagian kiri ada 1.1. Ini kan cuma ada dua topologi dan satu router, jadi tidak perlu ditambahkan static routing atau apa-apa karena di sini dia terisi otomatis. Nah itu untuk bagian yang nomor 1 dan 2 jelasin begitu mungkin kurang lebih. Nah kita lupa bikin DNS. DNS-nya gampang sih, tinggal masuk ke servernya, kalau masuk di service ada di sini on kan dulu, pastikan ini on. Lalu kita DNS ini on kan lagi supaya nyala. Nah ini recordnya, bikin tipe A record supaya gampang. Nanti mungkin penjelasan ini ada lagi mungkin di video yang akan datang ya, usahakan supaya saya mau bikinnya, bukan mau sih ada waktunya. Jadi gampangnya kita isi di server 0 dengan apa tadi, isinya di name ya, kelas 1.1.jarcom.com, alamat IP nya jelas saya sendiri.
Ini alamat IP servernya ya. Nol 2.2.1.1. Jangan lupa tambahkan lagi yang keduanya, alamat IP-nya 192.8.2. Nah ini langsung jadi DNS server. Langsung kita coba. Kita ke laptop sini, kita coba tes ping. Kelas 1 ya. Ya, underscore jarkom. Nah pasti nggak bisa, soalnya tadi kita lupa setting yang namanya DNS-nya di sini. Nah DNS. Ngomong-ngomong DNS itu apa di? Kok nggak bisa? Maksudnya apa sih? Tunggu pelan-pelan nggak masalah. DNS-nya 1.2. Jadi kita nanti bikin 2 DNS server sini satu supaya nanti segmen yang ini ambil di sini, segmen yang di sana ambil di sini. Coba testing lagi. Nah bisa kan? Tembus kan? Gampang kan? Lagi kelas tembus kan? Nah DNS tuh gampangnya begini. Kita kan biasanya buka internet pakai, kalau akses website kayak google.com, Facebook, detik lah. Nah itu kan gampang diinget gitu kan. Jadi domain dan itu kayak IP-nya ini, Facebook IP-nya kita coba lagi satu lagi. Nah jadi yang biasanya kita buka di google.com, facebook.com, bt.com itu domain namanya, domain atau ya domain. Nah nama itunya DNS, domain name system. Itu berjalan di port. Defaultnya DNS itu domain name system, dia jalan di atas port, aktif dengan port UDP 53 ya. Nah ini jadi fungsinya buat sinkronkan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, atau maupun sebaliknya. Nggak percaya gitu? Oke, nanti kita coba. Kita ketikkan langsung IP Google-nya di sini 74 25 68. Kan kebuka Google-nya kan itu gampangnya DNS. Tapi kita butuh server yang penyediain ini DNS-nya. Ini DNS itu disimpan di servernya, jadi servernya namanya root server, banyak gitu. Nah biasanya dikumpulin di ISP, DNS service provider, itu kayak Telkom. Ya contohnya XL atau Indosat Simpati atau yang lain. Nah ISP ini nampung datanya di sini supaya efisiensi datanya lebih ini, jadi tampung sini. Dan di sisi kliennya tinggal ambil ke servernya ketimbang harus ambil ke semuanya. Jadi dia cuma ambil ke servernya supaya server ISP-nya supaya lebih dekat ketimbang langsung ambil ke root servernya. Ini banyak di server soalnya.
ternyata seperti itu. Saya pun pakai langsung ke DNS servernya pun tidak masalah. Kayak contohnya dia pengen langsung ambil ke server si A gitu, ya boleh, cuma agak kepanjangan. Kadang-kadang kalau misalkan di sini ada router atau modem lagi gitu, di situ nampung juga sini, jadi si klien-kliennya tinggal ke situ aja. Yang jelas kalau mau pakai DNS harus ada servernya. Yang biasa kita DNS pakai mungkin 888. Ini punya pabriknya Google. DNS Google. Ini jadi 88 ini terhubung ke beberapa DNS server juga. Jadi saling. Kalau Telkom punya, kalau saya lupa. Ini contohnya. Ini DNS itu ya. Sambungnya ini ke ini, domain tadi ke IP gitu kan. Karena semua yang jalan di internet ini pakai IP, Pak. Oke, lanjut. Itu domain server yang di setupnya gitu ya. Jadi kita isi lagi yang satu di sini. Yang jelas semuanya harus disetting DNS servernya. Servernya setting. Ini juga. Ini mau ambil di sini langsung di sini pun nggak masalah sih, cuman kurang efisien. Jadi gateway itu penting. Konek internet perlu gateway, iyalah. Dia udah lewat berapa ini. Kita isi hal yang sama di sini. Jadi kita punya dua DNS server. Sebenarnya ikut di join di server yang sana pun bisa tadi. Cuman janganlah, bisa lah. Service DNS-nya aktif dulu. Isi. Lalu DNS server isinya sama, gimana di? Yang nggak apa-apa, nggak masalah. Ini dua ya. Kita coba testing dari yang komputer sebelah. Oke, mulai kosong Pak, lupa save, tapi nggak apa-apa lah, bikin secara simpelnya aja. Komputer yang sini, yang PT. Kita punya dua server. Yang di sini jangan lupa ada PC-nya dua. Ini yang gampangnya langsung cepat aja gitu. Setting salah nih. Oke, yang ini. Speaker router mana tadi? Ini aja tuh sama lah. Itu bedanya dari spesifikasinya sih. Buat di case nggak apa-apa, sama kok. Gini ya. Sini. Oke, itu lagi dari awal cuman cepet
setting aja satu kanannya satu. Oke, masih setting lagi. Dua titik satu. Ini bisa diisi lagi dengan servernya untuk mengambil DNS lain di server lain. Oke, juga di setting config itunya 231 DNS-nya 232. DNS address setting config setting gateway-nya ini servernya. Biasanya DNS server digabung di router juga biasanya, ataupun ada yang di luar sih, tergantung ya administratornya dan lapangan. Ini kenapa nggak pakai wifi? Ya sama aja sih intinya. Kalau pakai wifi berarti yang nge-bridge bingung. Itu di video yang satunya yang kemarin gitu ya, satu yang kondisi ya. Oke, DNS nya kita nyalain. Ini ada kelas 01 Jarkom 988 132 tinggal ada satu mana kelas 02 Jarkom. Gitu ya. Ini kelas coba ya pin di sini tuh titik selalu gitu di sana. Oke, dan di sana tidak terus tunggu tuh. Oke, tembus. Nah, kita coba tes ping DNS di sananya kelas 01 Jarkom. Oke, masuk kelas 02 nya Scott Jarkom. Kelas 02 Jarkom.com. Ini kalau misalkan nggak ada di servernya biasanya gitu. Itu kan nggak ada. Oke, bisa. Jadi ini kita coba lagi.
salah nya sorry. Kita coba lagi, ketembus ya, ping 2 tembus, servernya yang di sini 1.2 fokus ping kelas 01.jarcom.com, ping kelas 02.jarcom. Nah, lalu yang ketiganya disuruh bikin lagi yang Jarcom 3 di server 0. Tinggal tambahin dulu. Kok sama di yang apa isinya sama? Berarti ada dua server DNS di topologi ini. IP-nya ikut DNS sana gitu. Kayak gitu. Pan kelas 03 ya. Gitu. Nanti kita coba tes lagi. 03. Oke, tembus ya. Pan kelas 03 Jarcom. Yang belum ada biasanya. Di sini dong. 03. Nah, nggak ada karena adanya di sini doang. Jadi kita lalu isikan di sini. 03 tipe mulu. Ini kan. Jadi kalau mau akses browsingnya tinggal masuk ke sini, lalu di sini namanya web browsing nih. Kelas 03 jarcom.com. Ini scope resource. Jadi kalau buktikan ini tidak boleh ke sini, nanti bisa di sini. TP-nya kita ubah sedikit di setting aja. Ini server. Coba lagi di sini. Sudah indeks apa ya? TP-nya kita matiin dulu. Lagi berguna. Ya pokoknya ini udah kan lah. Oke, gitu. Mungkin gitu aja. Di mana? Jadi dari server 0 bisa juga gini. Dari sininya misalkan kita nggak isiin DNS nggak isiin ini kita semuanya, kita isikan DNS server di sini, config ke alamat yang sana. Titik 1.2 ya. Kita spin lagi kan. Jadi dia mau tunggu. Harusnya bisa gitu sih, tapi di sini nggak tahu. Oke deh, sekian dulu, mungkin itu aja ya. Kalau misalkan ada salah kata atau salah informasi, boleh langsung di komen di bawah. Seperti biasa, kalau mau ada yang mau tanya-tanya langsung boleh di bawah, langsung dibalas, nanti langsung dibahas. Oke, see you, bye, thank you for watching.